Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nugroho dari Universitas Widyatama Bandung dari program studi Sistem Informasi tahun angkatan 2018. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah e-learning dan pendidikan sistem informasi tentang kantor saya sendiri, yaitu Kilau Nusantara. Ya, sebelum beranjak ke materi inti, saya akan menerangkan konsep yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama, tentang pengenalan perusahaan. Jadi nanti itu mencangkup visi misinya apa aja, mencangkup definisi perusahaan itu, dan goalsnya dari perusahaan itu apa. Nah, yang kedua, masalah yang muncul. Nah, ini adalah masalah yang sering kita hadapi di kantor. Yang ketiga, problem solving. Nah, cara mengatasi permasalahan yang tadi yang sering muncul itu. Nah, itu. Yang keempat, pentingnya hubungan e-learning dengan laundry. Jadi keterkaitan antara e-learning dengan laundry itu apa. Yang kelima, kendala atau hambatan yang sering terjadi itu seperti apa. Itu sama aja seperti masalah sih, tapi ini lebih ke proses ya, lebih ke proses. Lanjut, step by step implementasi e-learning. Nah, ini yang terpenting. Jadi bagaimana cara mengimplementasikan e-learning ke dalam perusahaan laundry. Yang selanjutnya, pengenalan perusahaan dulu. CV Kilau Nusantara adalah perusahaan yang berdiri pada tahun 2018 yang bergerak dalam bidang jasa cuci pakaian atau bisa disebut laundry. Nah, perusahaan ini bertujuan ingin memudahkan masyarakat untuk membersihkan pakaiannya agar menjaga kualitasnya, menjaga kebersihan dan segala macamnya. Apalagi dalam masa pandemi seperti ini kan. Nah, itu wajib harus diperhatikan cara kebersihannya. Nah, perusahaan ini mengutamakan kepuasan pelanggan, ketepatan waktu, dan juga menjamin kualitas cucinya. Seperti itu. Dan visi misi tidak muluk sih sepertinya. Visi misinya dari perusahaan ini adalah, atau goalsnya dari perusahaan ini adalah ingin mewujudkan masyarakat Indonesia untuk senantiasa membiasakan hidup dalam kebersihan. Seperti itu. Oke, tim yang terlibat di kantor saya ada ownernya yaitu Mr. Adi, manajernya ada Furkon, head of marketing ada Dani, head of courier ada saya sendiri, dan head of operator production ada Ross. Jadi pemimpin dari perusahaan ini adalah Mr. Adi. Manajernya adalah Kang Furkon. saya sebagai kepala kurir, dan Kang Dani sebagai kepala marketing, dan Teros sebagai operator laundry. Jadi yang mengurus antara pencucian, setrika, pengepakan, sama list order, list jemput untuk diantar ke pelanggan. Jadi di perusahaan ini tuh sebenarnya gini. Di perusahaan Kilau Nusantara ini sebenarnya menerapkan sistem MGM. Nah, nanti akan saya terangkan di slide berikutnya. Jadi prosesnya seperti laundry yang sebelumnya. Datang ya biasa ditimbang, terus dihitung berapa per kilonya, atau kalau satuan ya satuan. Nah, seperti itu. Oke. Ini pembahasan yang kita kita utamakan hari ini. What is the most common problem
apa masalah yang sering terjadi atau sering muncul di kantor Kilau Nusantara? Nah, ini yang penting. Check it out. Nih. What is the common problem? What is the common problem? What is the common problem? Berarti apa masalah yang sering muncul? Ada 3 masalah. 3 masalah. Yang pertama waktu, kedua fasilitas, ketiga sistem. Kenapa saya bilang gitu? Karena ini yang sering muncul ya di kantor saya. Yang pertama, waktu. Waktu adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga yang jika terlewat sudah tidak bisa diulang oleh siapapun itu. Nah, waktu di kantor saya jam kerja itu jam 8 sampai jam 5. Nah, itu jam karyawan ya. Nah, maksud saya di sini adalah waktu dalam pengantaran. Nah, waktu dalam pengantaran ke konsumen. Jadi kan di sistem kantor saya itu ada antar jemput laundry. Nah, di situ menerapkan antar jemput laundry. Jadi sering sekali kekecewaan dan ketidakpuasan konsumen ya itu terjadi karena kita lalai dalam mendata konsumen. Jadi misalkan ya ada order baru nih dari si A misalnya gitu ya, dari si A gitu ya. Kita lupa, loh ini siapa namanya? Atau bahkan terlewat karena saking banyaknya nih, terlalu banyak ya. Terlalu banyak orderan. Terlewat jadinya kan. Ini siapa? Bingung, kececer jadinya. Harusnya ada nama jadi nggak ada nama. Jadi harusnya keantarnya 3 hari atau bahkan hari ini itu bisa kapan? Minggu depan atau kapan? Karena nggak ada namanya. Sering terjadi seperti itu. Jadi apa? Jadi banyak komplain. Jadi merasa dirugikan segala macam. Fasilitas. Nah, fasilitas ini saya maksud adalah ini. Di kantor saya itu masih sangat-sangat minim akan fasilitas yang diberikan. Jadi banyak sekali ya kayak konsumen terutama konsumen ya, dia order ke kita ya, suruh ambil laundryannya gitu ya, kita ke sana. Kan biasanya konsumen tuh kan nggak cuma satu ya kan, ada yang 8 kilo berapa kilo. Nah, waktu awal-awal saya bekerja mereka agak gelabakan gitu, banyak kan bawanya. Jadi kita punya inovasi baru, punya ide baru, apa ya supaya kita saling enak, saling menguntungkan apa ya. Akhirnya kita buatlah satu tas ya, seperti biasalah tas-tas kurir ya. Nah, setelah itu kita beli tali kurir gitu ya. Nah, tapi dari situ juga belum cukup. Kenapa? Karena sekarang kan kurir-kurir zaman sekarang kayak maaf ya, kayak mungkin Shopee, mungkin anterin aja, Mr. Speedy gitu, mungkin kan ada tas sendiri ya. Nah, saya beri masukan ke bos itu. Pak, coba Pak pakai tas gitu ya supaya enak gitu ya. Si kurir juga enakan, nggak terus banyak barang kan, kalau banyak barang juga bisa tangkap polisi. Nah, itu dia makanya. Oleh karena itu saya memberikan inovasi baru ke bos. Gimana Pak? Setuju nggak gini? Alhamdulillah di ACC sama bos. Setelah itu si bos menyetujui bahwa saya diperbolehkan untuk mengajukan dana ke teman-teman juga ya, untuk urun gitu lah intinya, atau kalau nggak potong gaji lah dibilang kalau kayak ini, untuk mengadakan fasilitas itu. Nah, tuh kurangnya. Nah, oke, selanjutnya sistem. Kenapa saya tuh sistem di sini? Karena buat saya tuh aneh kantor ini. Kenapa aneh? Sistem kantor Kilau Nusantara adalah kantor yang paling baik dan paling dermawan buat saya. Kenapa saya bilang gitu? Iya loh, paling baik dan dermawan. Coba, ada program yang namanya MGM, bayangin. MGM. Artinya adalah member get member. Bayangin, member get member. Kan ibaratnya gini, buy one get one ibaratnya gitu ya. Ibaratnya seperti itu.
Nah, ini member get member. Tapi di mana-mana kalau buy one get one tuh dia beli dulu. Bener kan? Dia beli dengan duit, bukan gratis ya, bukan. Oke. Oke. Paham ya sampai sini ya? Paham ya? Fokus. Jadi gini, kalau sistem yang tadi saya masuk ya, sistem yang di kantor saya itu enggak member, dia gratis 5 kilo cuci awal, selanjutnya bayar. Nah, gratisnya 5 kilo, bayangin, sekilo 7.000 kali 5 aja misalkan ya, udah 35.000 dia rugi. Benar nggak? Benar dong. Nah, sekarang kalau member get member, berarti dia semakin banyak ngajak orang, ya kan? Berarti dia semakin gratis. Waktu itu saya pernah nanganin ada satu kasus itu sampai berapa ya? 100 kilo gratis. Bayangin. 100 kilo gratis, enak banget kan, berarti setiap nyuci gratis. Gara-gara dia banyak teman ya, ngajak teman A, B, C, D, E, F, G, semua diajak. Seperti itu. Itu yang pertama. Kedua, sistem input order. Ini yang sangat mengecewakan. Maksudnya gini. Awalnya ya, itu masih manual. Masih manual. Jadi by paper ya, kertas gitu, tulis gitu. Nama Pak ini, Bu ini, alamatnya sini, jam berapa, order berapa kilo, harga sekian. Pertanyaannya, mungkin nggak itu bakalan hilang? Sangat mungkin. Paham sampai sini ya? Mungkin nggak sampai hilang? Mungkin, sangat mungkin. Oleh karena itu, kita buat inovasi baru. Saya berdiskus sama bos, Pak, gimana kalau kita buatlah satu website inputan biasa lah, ini input biasa gitu ya, bukan terus yang berbasis gimana enggak. Jadi bos, alhamdulillah mau terima masukan dari saya. Dari teman-teman juga bilang seperti itu. Karena waktu itu pernah saya menangani satu kasus yang nggak usah, misalkan Pak A gitu ya, nggak ada orangnya. Namanya lucu kan, dia nyuci tapi nggak ada orangnya namanya. Nah, orang nyariin, ini siapa, ini mana, ini alamatnya di mana, bingung, nomor telepon nggak jelas, alamat nggak jelas, cuma ada nama. Bingung kan. Nah, itu dia. Jadi semenjak saya kasih inovasi baru itu, si bos langsung bilang gini, ya udah, nanti kita buat satu website yang isinya mungkin inputan order ya, dan database pelanggan lengkap dari mulai A sampai Z gitu. Supaya apa? Nanti kalau misalnya kita nyari, oh Pak ini, langsung dicari di searching kan, di apa namanya itu, filter. Pak ini, diketik muncul gitu kan, pasti kan. Nah, gitu. Walaupun masih sederhana ya sistemnya, tapi itu masih ada weakness, masih ada kelemahannya. Apa kelemahannya? Kelemahannya adalah masih manual. Kenapa sih bilang masih manual? Sekarang gini, kalau kalian masih ngetik manual, misalkan gini, first name kan kayak biasa ya, first name, terus address, terus nomor telepon ya kan, terus price, harganya berapa, totally berapa gitu kan ya, itemnya apa aja gitu kan, faktur biasa kan gitu isinya. Nah, kalau kita masih nulis manual, capek kan? Nah, capek kan? Itu berarti masih manual, digital yang masih manual. Ya kan, digital yang masih manual. Kalau udah digitalisasi sepenuhnya, ya, kalau udah sepenuhnya nih, itu nggak mungkin dong seperti itu. Pasti dia udah pakai robot. Maksudnya dalam artinya gini, misalkan kita nulis Pak A gitu ya, seret langsung keluar data-datanya. Iya kan, keluar dong data-datanya, Pak ini, nomornya ini enggak. Ditulis, masih nulis manual. Pak ini yang tinggal di sini, nomor teleponnya sekian. Jadi masih manual. Nah, itu kelemahannya di situ. Tuh. Dan menurut saya itu satu hal, tugas besar ya bagi seorang anak IT ya, anak IT yang kerja mungkin di bidang yang sama seperti saya ya. Ya, apalagi yang nonton channel YouTube saya ini, kalau ada anak IT, tolonglah kasih masukan ke bos ya, apalagi yang bidangnya laundry gini ya. Kasih pemahaman ke bos untuk masukan-masukan seperti ini, kasih tahu biar nggak jadul kata orang ya, atau gaptek gitu ya. Itu
Dan supaya cepet juga, ya kan, prosesnya kita nggak mau dong lama-lama, ya kan. Kalau lama-lama juga kan ya kapan mau berjalan kantornya, nggak gitu-gitu aja berarti kan, monoton berarti gitu. Nah, then how to solve it? Lalu apa solusinya? Solusinya adalah tadi saya bilang, saya memberikan masukan-masukan, teman-teman memberikan masukan juga kepada terutama manajer dan owner ya, yang mempunyai kekuasaan tertinggi di situ. Alhamdulillah mereka menyetujuinya walaupun belum menjalankannya. Baru 2020 menjalankannya ya. Gitu. Jadi kita memberikan masukan ya boleh dong, manusia memberikan memberikan nasihat kepada manusia boleh kan, cuman masa diterima nggak terima itu urusan nanti. Nah gitu. Jadi saya memberikan masukan-masukan dan mungkin perlu pertimbangan kan, karena aplikasi juga nggak murah sekarang ya kan. Kita pesan aplikasi itu bisa sampai lebih dari 2 juta lebih ya kan. Kalau sederhana aja mungkin kemungkinan 4 juta, 3-4 juta lah kurang lebih segitu, yang paling murah itu udah masih sederhana. Nah setelah itu kita membuat inovasi baru yang membuat website namanya Kilo Nusantara. Jadi semua staf karyawan harus punya username dan password atau account untuk website tersebut. Jadi kita bisa lihat, oh Pak ini datanya di sini, diantar hari apa, jam berapa, di alamatnya di mana, gitu. Dari mulai manajer, owner sampai ke kurir dan operatornya, ya kayak nyuci, setrika, packing dan segala macamnya itu harus punya. Jadi tahu, nggak bisa, oh lu begini ya, lu begitu ya, lu sana, lu sini, nggak bisa. Semua terstruktur. Cuman jeleknya adalah belum terintegrasi. Nah, itu jeleknya. Tapi kadang gini, kita input, tapi bos kita ini kok report buat bulan ini nggak ada ya. Nah, kadang gitu. Jadi cuma nyantol di webnya doang nih. Nggak keluar sebagai reporting, nggak keluar sebagai laporan. Jadi cuman data doang. Oh, ini Pak ini jamnya. Terus laporan bulanan mana? Nah, nggak ada. Kita ngerekap lagi pakai Excel lah, atau pakai Microsoft Access lah, atau apalah, atau pakai Oracle segala macam ya. Nah itu namanya aplikasi sederhana, belum pakai database ya, belum pakai yang ribet ya, jadi nggak terintegrasi datanya gitu. Oke, kita beri masukan dan alhamdulillah diterima ya, walaupun sederhana ya nggak apa-apa sih, tapi kan seenggaknya memudahkan lah intinya gitu. Tapi ada kelemahannya juga bagi yang masih jadul ya, pasti sangat 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 sulit untuk dia memahaminya, pasti itu. Tapi kita selalu memberikan pelajaran seperti edukasi kepada staff-staff yang jadul ya, paling gak sederhana aja lah ya, memberikan pembelajaran yang mudah dipahami supaya bisa menggunakan web tersebut gitu. Alhamdulillah bisa berjalan lancar walaupun masih ada kendala-kendala yang harus dipelajari lebih lanjut seperti itu. Terus bagaimana cara mengimplementasikan e-learning tersebut terhadap perusahaan? Nah, bagaimana caranya? Gampang. Kunci cuma 2, niat dan berani. Lu atau kalian atau semuanya yang nonton channel saya ini mau sukses, mau maju, mau berkembang, ya udah arahkan ke arah digitalisasi, ke arah IT. Iya kan? Sekarang nggak ada yang susah kok, semua mudah. Handphone kalian aja udah bisa buat apa aja. Nonton YouTube bisa, WhatsApp bisa, segala macam bisa. Belajar juga bisa, nonton film bisa, semua bisa. Terus apa yang susah? Tinggal kunci cuma 2, niat dan berani.
berani aja ada kuncinya, yaitu mau, asal mau, begitu. Jadi kita kasih masukan ke perusahaan, ke owner ya, owner perusahaan. Alhamdulillah mereka mau mendengarkan dan mau mempelajari apa yang teman-teman sampaikan, apa yang udah disampaikan juga. Jadi ya memberikan pembelajaran baru lah. Jadi intinya bagaimana supaya web itu tadi ya, web yang tadi saya bilang terintegrasi ke semuanya. Jadi web itu nggak jadi cuma database selesai, udah nggak. Tapi ini memberikan reporting. Nah, jadi misalkan si Pak ini emailnya ini, berarti setiap bulan data ini harus terintegrasi ke email. Nah, seperti itu. Jadi nggak, udah di web aja, jadi semuanya bisa ngehack dong. Maksudnya bisa kita rusak dong gitu ya. Kalau kita mau nakal nih bisa dong. Berarti apa? Berarti yang harus kita perhatikan adalah security sama itu tadi, ya kan? Integritas data atau integritas suatu laporan ke owner. Itu yang terpenting. Karena owner kan juga pengen tahu laporan bulan ini gimana gitu. Kalau hanya berbentuk data dan belum diolah menjadi informasi, bingung dia. Ini apa ini? Ini gitu. Ini apa ini, bacanya gimana nih, atau ini apa ini maksudnya nih? Bulan ini siapa ini, Pak ini nyuci sekian apa maksudnya? Tuh, kalau tertata rapi kan enak gitu kan, seperti itu. Nah, langkah-langkah yang perusahaan meyakinkan. Nah, ini owner dalam menerapkan sistem e-learning selama masa pandemi. Nah, kenapa sih saya ngomong langsung selama masa pandemi? Ya kan? Karena ini yang pokok pentingnya. Kalau sehari-hari tadi sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, ya kan? Kita udah mengajukan segala macamnya sampai hingga di ACC dan dibentuklah satu aplikasi, ya kan? Gini, selama masa pandemi ini banyak sekali mungkin orang yang merasa dirugikan, ya nggak sih? Merasa orang dirugikan karena di PHK lah segala macamnya, ya. Apalagi sekarang COVID ini lagi ya, naik lagi ya. Nah, saya sama teman-teman selalu bilang gini, apa namanya nih? Kenapa sih kok arah digital kita tetap offline? Paham kan maksudnya ya? Jadi gini, kenapa sih kita udah mengarahkan ke arah digitalisasi tapi kita masih offline aja? Kenapa nggak coba work from home? Apalagi semasa pandemi kayak gini. Nah, jadi ya apa namanya ini, bos juga setuju juga ya. Iya juga ya. Coba kita arahkan ke arah digitalisasi. Nah, buatlah suatu untuk prakerja, maksudnya gini. Jadi rencana kerja ya, raker lah ya, rapat kerja intinya ya, rapat kerja untuk bisa untuk bisa dipahami bersama. Jadi si A begini, si B begini, kerjanya gini. Nah, tapi apakah semua online? No, tidak, saya bilang. Kenapa dia tidak? Dia nanya. Iya Pak, laundry itu suatu jasa. Iya kan? Suatu jasa yang membutuhkan produksi. Nah, jadi harus ada yang offline, yaitu bagian produksi dan kurir. Ya, gitu. Jadi, saya selaku ketua bidang kurir, saya bilang kepada anak buah saya ya, terutama ya, untuk tetap menjalani protokol kesehatan, terus juga memakai masker segala macam ya, dan tetap menjaga jarak, itu yang terpenting ya. Ini mematuhi protokol kesehatan lah gitu. Nah, tapi kelemahannya adalah kadang sama pandemi ini orang itu ragu dalam menyuci di laundry. Kadang nih saya bilang, bukan sering ya, kadang. Kenapa saya bilang gitu? Karena mereka merasa nggak yakin kan, pasti kan. Ini laundry bagus apa enggak ya? Ini laundry ini enggak ya, terjamin enggak ya? Gimana supaya bisa meyakinkan? Itu gimana kita? Benar nggak? Gimana kita? Kita tuh bisa meyakinkan konsumen ya, bahwa
dalam masa pandemi kayak ini juga masih bisa menjaga kualitasnya menjadi lebih baik. Why not? Ya kan? Gitu. Untuk yang bagian atasan mungkin masih online ya. Seperti itu. Jadi apa ya? Kurang lebih seperti itu sih yang ingin saya sampaikan informasi kepada kalian semua para pecinta IT ya. Ya yang sosialnya mungkin sedang YouTube atau TikTok yang sekarang ini. Ya saya doakan semua pada kalian, semoga apa yang tadi saya sampaikan semoga bermanfaat buat kalian semua gitu. Jadi biar yang mendirikan bisnis laundry biar tahu oh step-stepnya seperti ini dan harus seperti apa gitu kan. Tuh. Dan pesan saya tetap semangat dan jaga kesehatan di masa COVID-19. Jangan ragu dan jangan panik dan jangan putus asa dalam mengambil tindakan dan melakukan apapun itu. Semangat buat masa depan. Sekian, saya Dian Nugroho dari Universitas Widyatama Bandung. Program studi Sistem Informasi tahun angkatan 2018. Saya mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.